Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dalam artian bahwa Indonesia Raya sepenuhnya bertanggung jawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kita ketahui sendiri bahwa ilmu pengetahuan merupakan sebuah dasar dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang dari akibat pengetahuanlah juga kita dapat menikmati kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Tanpa adanya pengetahuan, 5 asas pada Pancasila hanyalah sebuah kerangka kosong. Tanpa adanya pengetahuan, nama NKRI hanyalah sebuah merek dari suatu barang. Tanpa adanya pengetahuan, Bhinneka Tunggal Ika hanyalah sebuah keberagaman tanpa adanya kesatuan. Tanpa adanya pengetahuan, peraturan Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan menjadi sebuah caption tanpa artian. Salah satu sarana prasarana dalam menopang atau mengolah ilmu pengetahuan ialah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang struktur yang dimana ia menciptakan idiom-idiom pemikiran individu secara bertahap yang nantinya digunakan dari pemikiran tersebut untuk melengkapi kehidupan sehari-hari dan sebagai patokan dalam menentukan kehidupan yang akan datang. Sistem pendidikan di Indonesia sendiri telah diberi wewenang kepada pemerintahan daerah. Itu termuat dalam Undang-Undang Dasar nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Dijelaskan bahwa pemerintahan daerah diberikan wewenang dalam mengurus urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Dan salah satu kewajiban urusan pemerintahan daerah ialah menyelenggarakan pendidikan dan mengalokasi sumber daya manusia potensial. Pemberian otonomi daerah menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan dan memperbudayakan segala komponen yang ada di masyarakat guna mengembangkan kemajuan dan sistem pemerintahan daerah tersebut. Dari landasan tersebut, pemerintahan menerapkan sistem pendidikan desentralisasi. Namun dalam pelaksanaan sistem desentralisasi sendiri ternyata masih menuai banyak masalah. Yang diantaranya ialah kebijakan pemerintahan pusat yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan kemudian kurangnya koordinasi dan sinkronisasi. Dari kondisi tersebut menghadirkan beberapa hal seperti pemerintahan pusat yang kesulitan dalam mengambil keputusan mengenai pendidikan di pemerintahan daerah. Kemudian pemerintahan daerah yang tidak bisa mengolah pendidikan sesuai dengan potensi daerahnya. Apabila ini dibiarkan, maka kemungkinan pemerintahan daerah mengambil sebuah kebijakan yang bisa saja berseberangan dengan pemerintahan pusat. Kalau sampai hal ini terjadi, maka konflik antara pemerintahan pusat dan daerah tidak dapat dihindarkan. Yang menurut sejarah konflik, kepentingan daerah dan kepentingan pusat memicu pemisahan diri yang mengacu pada disintegrasi bangsa. Akibatnya, sistem pemerintahan daerah serba seragam dan serba keputusan dari atas. Seperti halnya kurikulum yang seragam tanpa ada relevansinya, baik dalam kehidupan anak maupun lingkungannya. Dari hal ini, pemerintahan daerah mengalami sebuah dilema dalam mengambil sebuah keputusan yang mengakibatkan pemerintahan daerah kembali berorientasi pada pemerintahan pusat atau kembali pada sistem sentralisasi. Kembalinya sistem sentralisasi ini menuai banyak masalah. Yang pertama, adanya keterlambatan dalam mengambil sebuah keputusan karena menunggu sebuah kebijakan dari kebijakan pusat. Yang kedua, ialah menciptakan sebuah pemerintahan yang otoriter, yang dimana ia menolak segala hak-hak pemerintahan daerah. Yang ketiga ialah
kualitas manusia yang robotik yang tanpa adanya sebuah kreativitas. Yang keempat ialah mematikan kemampuan berinovasi. Dan yang kelima, mengurangi lingkup spesialis daerah. Dari data program From International Student Assessment tahun 2018 tentang hasil pendidikan dari 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara yang komposisinya adalah kategori membaca, matematika, dan kimia sains, mencatat bahwa pada kategori membaca, Indonesia berperingkat 74 dari 79 negara. Dan pada kategori matematika, Indonesia berperingkat 73 dari 79 negara. Dan pada kategori kimia sains, Indonesia berperingkat 71 dari 79 negara. Yang dimana Indonesia selalu berada di urutan 10 terbawah. Kemudian dari data UNESCO tentang Global Education Monitoring tahun 2016 mencatat bahwa mutu pendidikan di Indonesia berperingkat 10 dari 14 negara berkembang. Dan kualitas pendidik di Indonesia yang merupakan sebagai komponen utama dalam mendidik berperingkat 14 dari 14 negara berkembang. Kemudian dan dari lembaga yang sama mencatat bahwa minat membaca di Indonesia ialah 0,001%, yang dalam artian bahwa dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 yang rajin membaca. Kemudian menurut Political dan Ekonomi Risk Consultant mencatat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berperingkat 12 dari 12 negara di ASEAN. Kemudian dari salah satu lembaga di Inggris yaitu Central of Economic Education yang sedang melakukan kajian terhadap pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa anak di Indonesia siap menghadapi pendidikan di abad 21 pada abad 31. Yang dalam artian Indonesia siap menghadapi pendidikan pada 1000 tahun yang akan datang. Dan dari data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia tahun 2000 menyatakan bahwa daya saing di Indonesia berperingkat 37 dari 57 negara. Masih di data yang sama, Indonesia berperingkat followers dari pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Dari data-data tersebut, kita dapat simpulkan bahwa sistem pendidikan desentralisasi di Indonesia kurang terrealisasi dengan baik dan terarah, yang dimana memunculkan suatu sistem sentralisasi yang dapat mengakar dan menjadi sebuah tradisi yang bersifat kontraproduktif dengan peradaban. Sesuai yang dikatakan oleh Eko Supartyo, bahwa apabila sistem pendidikan ini masih begini saja, maka anak-anak di Indonesia tidak dapat mendapat kualitas pendidikan yang baik. Yang dalam artian bahwa sebelum kita terjun ke ranah praktek pendidikan, seharusnya kita perhatikan dulu apa sistem yang kita anut selama ini. Apa sistem yang masih mengakar dalam negara ini. Sesuai yang dikatakan Bung Karno, bahwa untuk mengubah suatu bangsa, maka ubahlah dulu sistem pendidikannya. Karena pendidikan merupakan sebuah tiang kekokohan dalam bangsa tersebut. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah sistem yang telah mengakar ini. Bagaimana kita untuk mengubahnya, atau bagaimana kita untuk menanggapinya. Dan kemudian bagaimana kita untuk selalu mengkoordinasi dan selalu mensinkronisasi sistem-sistem yang akan kita terapkan nanti. Mungkin sekian orasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.